Terima kasih Roni. Sudah di depan ya Pak Jokowi. Selamat ya. Iya, terima kasih. Kami alma mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar, tapi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk anak cucu kami dan untuk rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan demokrasi, kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan kebenaran yang ada. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Satu tujuan kita. Paslon nomor 1. Presiden harus jadi. Bapak, aku yang mengalahkan anakmu. Anakmu tidak kalah. Jangan saya menang, Pak. Pak, kalian sadar semua rakyat korban kalian. Kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah hutang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Bapak Jokowi aja yang turun ya. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil Anda selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus lawan. Kita tertipu semua, Kita tertipu, setuju, sepakat. Lawan semua, lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menunjuk kepada lawan yang pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tambah bulu semuanya. Drama pemilu lawan. Ya, merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih
Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy? Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah menang, Abah menang. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 5-1, 5-2. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya gak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. 2 hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di fakultas sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Kalau pertemuan apa yang telepon? Sudah ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Karisma. Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saya diberi nilai
11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah.
Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia saat ini lagi diserang. Kenaikan jumlah suara pemilih PSI di website KPU dianggap sebagai lonjakan yang menunjukkan PSI melakukan kecurangan. Masa cuma karena suara PSI naik 0,08% per hari berarti ada kecurangan sistematis dan masif? Kenaikan ini bisa dijelaskan dengan sederhana kok. Bahkan beredar narasi bahwa kenaikan suara PSI disebabkan karena campur tangan Presiden Jokowi. Narasi kebencian terhadap PSI dan juga Jokowi bagi saya sungguh menunjukkan hilangnya akal sehat. Apalagi sejumlah quick count lembaga survei sudah meramalkan pasti bahwa PSI tidak akan bisa mencapai angka suci 4% itu. Bahkan sekarang ada istilah ijma ulama quick count bahwa PSI pasti tidak bisa masuk DPR. Sebagai contoh saya gunakan saja hasil quick count SMRC. SMRC mempresentasikan bahwa suara quick count PSI adalah 2,9%. Kalau ditambah kemungkinan margin of error 1%, suara PSI di real count seharusnya adalah 2,9% plus 1%, jadi 3,9%. Dengan kata lain, ya tetap di bawah 4%. Jadi selama 7 hari, PSI mengalami peningkatan suara sekitar 0,53% atau rata-rata 0,08 per hari. Ini yang membuat panik mereka yang sebelumnya sudah bahagia menyangka PSI tidak akan lolos ke parlemen. Mereka berharap atau memperkirakan pada 20 Maret nanti, PSI tidak akan bisa melewati batas minimal parliamentary threshold yaitu 4%. Nah, ramalan para ulama surveyor ini akan terganggu kalau tren kenaikan 0,08% per hari itu bertahan. Kalau tren ini bertahan, sekitar 11 hari dari sekarang, suara PSI sudah akan mencapai 4% dan artinya PSI lolos ke DPR. Dan kalau PSI ternyata lolos, para pembenci PSI akan hancur hatinya.
Karena itulah keluar suara-suara penuh kebencian terhadap perolehan suara PSI. Ada pengamat politik yang menyatakan, kalau PSI sampai lolos itu menunjukkan adanya kecurangan sehingga harus ada audit terhadap hasil real count KPU dan hasil quick count lembaga penelitian. Dunia sudah menunjukkan dari waktu ke waktu hasil quick count seringkali tidak 100% tepat. Kalau cuma selisih 1 atau 1,5%, ya dimaklumilah. Saya yakin para pemimpin lembaga penelitian kita akan menyetujui pernyataan saya ini. Tapi sekarang tetap ada pertanyaan. Kenapa ada kenaikan suara konstan walaupun kecil pada PSI di pekan terakhir Februari, sementara partai-partai lain menunjukkan angka konstan? Guys, di mana sih akal sehat kalian ini? Maksud saya begini, kita mulai dengan soal perbedaan hasil quick count lembaga survei dan real count KPU. Bisakah perbedaan terjadi? Ya bisa saja, walau tidak dengan selisih yang terlalu jauh. Lembaga survei itu umumnya jujur ketika menyajikan temuannya. Mereka mengakui bahwa ada kemungkinan 5% kemungkinan hasil quick count mereka tidak tepat. Saya tentu tidak tahu persis apa yang terjadi, namun saya bisa menduga-duga. Ingat ya, saya tidak membantah sama sekali bahwa ada kemungkinan kecurangan. Tapi kalau kenaikan 0,08% per hari dianggap sebagai bukti pasti ada kecurangan, tidakkah dugaan serupa harus ditujukan juga pada kenaikan suara di masa awal penghitungan suara partai-partai lain? Pertanyaan saya, tidakkah serangan fajar itu haram dalam pemilu? Jadi kalau soal kenaikan suara 0,08% per hari adalah persoalan besar yang harus didalami, praktek serangan fajar itu juga harus diperiksa dong secara serius. Sekitar 13,9 responden menyatakan pernah menerima serangan fajar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan 12,6 responden pernah menerima serangan fajar dari PDIP. Serangan fajar itu artinya imbalan agar responden memilih caleg yang diajukan partai tersebut. Nama PSI sama sekali nggak disebut. Tapi taruhlah, kita abaikan saja dulu soal serangan fajar ini. Sekarang kembali, mengapa ada kenaikan suara PSI sebesar 0,08% per hari? Saya cuma bisa menduga-duga ya. Nah, saya menduga ini terjadi karena suara yang datang dari pemilih di daerah-daerah yang cukup banyak warganya mendukung PSI baru mendapat giliran belakangan dihitung dalam rekapitulasi suara KPU. Jadi kembali ke argumen inti, saya merasa tidak ada yang terlalu ajaib dengan peningkatan suara PSI sejak 26 Februari itu. Saya harus tekankan, yang meningkat bukanlah suara PSI, melainkan suara PSI yang sudah direkapitulasi KPU. Poin saya duga KPU memang melakukan pembenahan agar tidak lagi terjadi kekacauan hasil penghitungan suara. Dan itu pasti bukan pekerjaan mudah. Saya sih berharap, mengingat Jakarta adalah salah satu daerah di mana posisi PSI cukup kuat, dalam sisa waktu selisih 0,87% suara yang dibutuhkan untuk mencapai parliamentary threshold bisa terpenuhi. Segala tumpahan kebencian dan tuduhan terhadap PSI ini mungkin memang tidak didasarkan penilaian objektif dengan menggunakan akal sehat. Serangan ini terutama datang dari pembenci PSI, pembenci Kaisang, pembenci Jokowi, pembenci caleg-caleg keren PSI, dan pembela korupsi dan intoleransi. PSI belum tentu lolos kok. Suara PSI masih 3,13%, masih jauh dari 4%. Karena itu, buat para pembenci PSI, tenanglah. Harapan kalian bahwa PSI tidak bisa lolos ke DPR untuk memerangi korupsi dan intoleransi belum tentu punah. Saya sendiri percaya kebenaran akan menemukan jalan. Kami hanya berbuat yang terbaik dan biarkan Tuhan menyelesaikan hasil akhirnya. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu.
Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan